Halo, ketemu lagi sama saya Novel Rehanoli NPP 52410062. Kali ini tugas pendahuluan saya berbeda dengan tugas pendahuluan sebelumnya. Kali ini saya menggunakan Ubuntu. Disuruhnya Ubuntu sih, enggak, disuruhnya Linux. Cuman saya menggunakan Ubuntu sebagai OS-nya, disebutkan Linux. Di TP kali ini saya belajar dasar-dasar tentang Ubuntu seperti manajemen file, manajemen user, gimana sih caranya install Ubuntu itu. Jadi kalau pengen tahu, katanya video. Nah, kali ini kita akan menginstal aplikasi dari internet melalui terminal dari Linux. Temannya itu, misalkan kita pengen install aplikasi enak, temannya itu sudo kasih apt-get kasih install kasih net aplikasinya dulu sebentar. Dia akan updating. Nah, aplikasi yang akan diinstal tunggu sebentar. Sedikit lama ya misalnya. Masih menunggu loading. persen. Ini juga misalnya kita belajar dulu. Wah, speednya lemot nih. Ayo stop. Tethering. Wah, speednya turun terus nih. Wah, kok gagal. Aduh, koneksinya rendah sekali. Masih coba di-connect, bentar. Ya, di-connect. Ayo, semangat. Ya, ada kencang lagi. Yeay, kencang sekali. Ya, sekarang udah kebaca semua. Saling terus ya install. Trigger masih install. Mana misalnya Ubuntu dapat ya. Ya, udah selesai kalau misalnya. Kalau mau lihat udah selesai atau belum, netnya itu lihat di, waduh, kita lihat net juga.
di soal kedua ini saya disuruh untuk install satu aplikasi, tapi yang sudah kita download. Jadi ke terminal. Nah, aplikasinya ini tuh namanya Emap ya. Setelah itu mengambil misalnya, kita masuk ke screenshot dulu. Salah, sorry. Setelah itu kita pindah ke tempat directory tempat download aplikasinya. Itu saya udah download nih, namanya Emap nih. Nah, sama kayak di Windows, pakai CD download. Nah, di dalam sini kita bongkar extract ini, file tar.gz ini, kita create xqcs, kasih nama filenya sama scriptnya tar.gz, enter. Nah, dia udah ekstraksi, itu jadi kan. Nah, dia kita lalu masuk, buat misalnya kita masuk dalam folder itu nah, kalau udah kita install, dan kita matikan titik slash video lagi misalnya mesin works. Bentar. Ya karena itu jadi kan dependensi. Iya, pokoknya itu caranya. Repository. Apa itu repository? Jadi di Linux itu repository merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Namun repository juga nggak cuma bisa diakses dari internet sih, bisa juga kita gunakan alternatif repository lainnya lewat distribusi pada media lain kayak DVD, yang tentunya membantu sekali buat kita yang lagi nggak koneksi sama internet nih. Nah, ketika melakukan update repository Ubuntu, kita tuh ngelakuin download repositorinya dari alamat server yang ada pada /etc/apt/source.list dan default alamat tersebut yang ada pada source.list tersebut adalah alamat server luar, misalkan kayak archive.ubuntu.com, security.ubuntu.com. Nah, server repository di sini tuh fungsinya sebagai server yang nyediain kumpulan paket software ataupun kumpulan aplikasi dari distro-distro Linux yang bisa diakses melalui internet. Nah, kalau yang dari link itu tuh biasanya kalau kita lagi connect sama internet. Nah, itu repository via web. Kalau kita nggak connect, kita bisa kayak ada setupnya gitu, sama kayak Windows, cuman kita misalnya pakai get up apa gitu namanya. Kalau dependensi apalagi tuh? Nah, menurut saya dependensi ini berdasarkan arti katanya ya ketergantungan sih. Jadi menurut saya itu package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi itu juga membutuhkan package lainnya. Bahkan bisa aja sampai terus-terusan pada package yang dibutuhkan lagi. Contohnya itu ada kayak aplikasi yang butuh library, dan library tersebut membutuhkan library yang lainnya. Jadi misalkan kita menginstal Chrome, ternyata Chrome itu butuh, misalkan dia butuh MP3 apa, nah MP3 itu ternyata butuh apa lagi, nah begitulah seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan dependensi menurut saya. Ya, untuk memberikan informasi tentang desktopnya, desktop environmentnya, pertama kita download dulu screenfetch masternya. Setelah itu kita ekstrak, lalu kita klik dua kali ke folder screenfetch master. Kita copy screenfetch dev ini ke home.
lalu kita paste, kemudian kita buka filenya ini, open with gedit. Terus ini semuanya kita copy, kita bikin file baru. Kita save di home aja, kita save-nya. Lalu semuanya screen lalu save. Lalu kita bentuk file ini, kita close geditnya. Lalu kita pada terminalnya kita ketikkan chmod kasih nama file tadi itu screenshot, enter. Nah, setelah itu klik slash screenshot. Nah, ini informasi desktop offline ini. Nah, setelah seperti ini saya disuruh untuk menampilkan tanda seperti ini setiap saya buka terminal. Caranya itu kita buka namanya dash versi, scroll ke bawah. Setelah itu tambahkan komen tagar dulu screen page, lalu enter, pilih koma screen page, lalu Ctrl X exit terus yes, kita enter. Nah, biar tahunya kita lihat di terminal baru, open terminal. Langsung kita buka seperti ini, otomatis langsung ada profile dari desktop environment-nya. Kali ini di desktop manajemen kita akan saya disuruh untuk mengganti wallpaper serta tema pada Ubuntu. Nah, untuk mengganti tema melalui GUI-nya, klik kanan, lalu change desktop background. Nah, di GUI-nya ini versi GUI, jadi kita akan mudahnya tinggal klik aja, pilih gambarnya mau yang mana aja dan pilih tema mau yang mana aja, ya kan? Nah, ini saya tinggal klik aja temanya ini, gambarnya ini, gambarnya ini, lalu temanya bisa ambience, atau high contrast. Misalkan high contrast. Untuk aplikasi temanya sebentar dulu. Nah, ini high contrast. Nah, untuk dari terminal sendiri, kalau dari cuinya
pertama kita masuk ke terminal, lalu sebentar, kita ketikkan gsettings set menu desktop interface gtk skipkan. Sekarang temanya saya pengen ambience lagi, ambience, lalu tekan enter, terus kita balik lagi jadi ambience. Jadi penggantian itemnya beberapa item sudah kembali jadi ambience. Karena nggak terlihat maka kita ganti manual dulu. Beberapa dan ambience kan karena nggak bisa jadi error ya. Lalu udah kembali lagi nih. Kita sudah balik, udah kembali, tinggal bisa loading saja. Lalu untuk mengganti background picture-nya, wallpaper-nya kita aktifkan di setting sama set rg menu desktop. Nah itu diganti background picture, lalu PU, terus ke filenya misalkan filenya itu ada di phone saya. Dan saya menggunakan nih wallpaper ini wall.jpg. Nice, delete, dan home slash national wallbox slash wall.jpg. Enter. Sebentar, sepertinya ada salah. Kita kurang di salah ketik, bukannya harusnya ini gini malah gini. Ini berhasil tadi sebentar. Nah kalau udah ganti kan. Oke, lalu untuk mengganti item-itemnya ya, misalkan ini radian, folder radian nih, itu sama di settings set rg menu desktop, kita ganti interface masukkan temanya radius. Tekan enter. Kemudian gantikan kontennya sudah berganti jadi seperti ini.
Kali ini kita masukin tambahin user baru, tapi kita masukin user baru itu ke dalam grup wheel namanya. Pertama kita buat dulu sudo user add, namanya itu sudo sysop. Nah ini enter, masukkan dulu. Nah terus kita masukin bikin password buat sysop. Passwordnya itu 134. Oke, 1234. Oh enggak, sorry, namanya sysopnya dulu. Nah baru kita masukin 1234, masukin lagi. Nah sekarang kita masukin ke dalam grup wheel. Kita bikin grupnya dulu, grup add wheel. Bentar. Oh permission di sudo ya, lupa sudo group add wheel. Nah terus kita user mode sudo lagi, lupa, selalu sudo, ingat sudo user mode strip ag wheel. Nah nama usernya sysop. Terus enter. Tara, sudah berhasil masuk. Yeay. Ya, jadi kali ini saya menggunakan Linux disuruh untuk user management, yaitu di sini soalnya membuat sebuah user baru, lalu masukkan user tersebut ke dalam grup sistem. Nah, kita masukkan dulu commandnya itu adalah sudo seperti biasa, sudo user add strip r ini untuk masuk ke sistemnya, dan masuk ke sistem. Nah namanya nama panggilan saya. Masukkan password saya dulu. Oh iya udah. Waduh. Oh berarti kita ganti nama panggilan saya ya. Novel 1. Bentar. Misalkan namanya Novel 1 ya. Terus untuk masukkan passwordnya, kita masukin password untuk Novel 1 itu sudo passwd. Nah pastinya NRP kita 5214100062, lalu tekan enter. Oh sorry, masukinnya nama kita dulu, Novel. Nah baru kita masukin passwordnya 5214100062, enter. Terus masukin lagi 5214100062, enter. Nah jadi user di Novel 1 pada sistem. Nah bukti bahwa user tadi sudah terbuat itu ada di sini. Nah ada Novel lagi sama user sysop yang sudah kita buat tadi. Ya makasih banget udah nonton video saya. Makasih banyak juga, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.